Terima kasih masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, tim Lab 4 Polda Jatim yang melakukan olah TKP Rabu siang di Gedung Malang Plaza kesulitan mencari penyebab kebakaran, pasalnya terkendala sisa kebakaran yang rawan runtuh. Tim Lab 4 Polda Jatim melakukan olah TKP di Malang Plaza selama 3 jam. Namun olah TKP harus dihentikan lebih cepat. Pasalnya kondisi di dalam bangunan yang terbakar masih menyisakan hawa panas. Selain itu, sisa puing material yang terbakar juga rawan runtuh. Kasubdit Fiskom Lab 4 Polda Jatim Joko Siswanto harus menghentikan olah TKP demi menjaga keselamatan anggotanya. Rencananya olah TKP akan dilanjutkan pada Kamis ini. Tujuannya cuma dua, mencari lokasi api pertama kebakaran dan penyebab. Namun untuk mencari lokasi maupun penyebab kondisi masih panas. Kita nomor satu safety, ya belum bisa karena masih panas. Khususnya di lantai 2 maupun di lantai 3. Artinya akan kembali lagi nih? Insya Allah bisa. Sudah ada dugaan sementara, Pak? Dugaan penyebab? Dugaan. Bukan apa, wong belum bisa masuk. Jadi itu tadi ke lantai 1 aja, Pak? Di lantai 1, 2 ngecek semuanya, tapi ternyata di lantai 2 dan 3 masih panas. Kebakaran melanda Malang Plaza Selasa dini hari. Petugas damkar berjibaku untuk memadamkan kobaran api. 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Akibat kebakaran, 24 kios hangus. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, 3 pencuri motor spesialis rumah kos di Surabaya dibekuk polisi. Modusnya pelaku pura-pura meminjam motor teman kosnya, setelah itu kunci motor korban digandakan. Para pelaku adalah kakak beradik Hasanuddin dan Faruk, serta satu pelaku lain Purbowaseso. Ketiganya tinggal di kawasan Manukan, Surabaya. Pelaku kakak beradik merupakan residivis. Modusnya pelaku pura-pura meminjam motor teman kosnya. Setelah itu Purbowaseso menggandakan kunci motor tersebut. Saat ada kesempatan, motor korban kemudian digondol oleh Hasanuddin dan Faruk. Para pelaku mengaku sudah 2 kali mencuri motor dengan modus yang sama. Motor hasil curian dijual dengan harga 1,5 juta rupiah. Terjepit, Pak. Terjepit. Iya, beli obat. Sakit apa? Kencing manis. Udah berapa kali curi? 2 kali ini. Komplotan pencuri motor ini dibekuk karena aksinya terekam kamera CCTV rumah kos. Satu lokasi dengan korban, jadi ada yang berperan sebagai pengganda kunci, ada yang sebagai pengintai, ada sebagai penjual. Jadi tiap TSK masing-masing perannya masing-masing kan. Saya rasa kayaknya udah profesional. Komplotan ini sudah berapa kali aksi ini? Pengakuan mereka? Dan pengakuan baru sekali. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti, rekaman CCTV, dan kunci duplikat. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, 2 pencuri membawa kabur motor milik karyawan apotek di Surabaya. Modusnya salah satu pelaku berpura-pura membeli obat sebelum membawa kabur motor korban. Pencuri motor beraksi di apotek di Jalan Bedul Merisi, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku berjumlah 2 orang. Satu pelaku berpura-pura membeli obat, sedangkan pelaku yang lainnya mengawasi situasi. Pemilik motor Isnaini Risma baru mengetahui motornya hilang saat hendak dipakai. Kerja jam 8:30 itu saya baru datang, terus habis itu masuk, tiba-tiba pas waktu saya mau masukin motor itu, motor saya nggak ada. Kayaknya itu diambilnya pas waktu jam 9-an. Soalnya pas waktu langsung saya datang itu kayak udah curiga itu. Korban sudah melaporkan kehilangan motornya ke Polsek Wonokromo, Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya.
Saudara, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus 2 pelaku ruda paksa gadis di bawah umur hingga korbannya hamil 5 bulan. Sebelum melakukan perbuatan asusila, pelaku mencekoki korban dengan minuman keras. WS 20 tahun dan FR 15 tahun digelandang di ruang penyidik unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Keduanya dibekuk karena meruda paksa gadis di bawah umur hingga hamil 5 bulan. Peristiwa ini terbongkar usai Lebaran. Orang tua korban curiga dengan perut anaknya yang membesar. Saat ditanya, korban mengaku mendapat perbuatan asusila pada bulan Desember. Saat diinterogasi petugas, pelaku terlebih dahulu mencekoki korban dengan minuman keras hingga tak sadarkan diri. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, LK kemudian keluar dan menyampaikan kepada ketiga temannya ini, tiga orang kan pelakunya, salah satunya WS di belakang kami, itu melakukan persetubuhan juga dengan FR yang masih di bawah umur, yaitu teman korban, sehingga korban menangis dan akhirnya hari ini korban sudah hamil selama 5 bulan. Dari perbuatan itu terhadap para pelaku kita kenakan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Polisi masih memburu seorang pelaku lainnya yang melarikan diri. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Puluhan pedagang kaki lima dan anggota sebuah ormas mengadang penertiban yang dilakukan petugas gabungan di sekitar alun-alun kota Probolinggo. Petugas, anggota ormas dan PKL bersitegang hingga nyaris ricuh. Seorang anggota ormas mengamuk dan menantang petugas gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI yang hendak menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar di seputar alun-alun kota Probolinggo. Kedua belah pihak nyaris bentrok saat salah satu pedagang kaki lima juga cekcok dengan anggota Satpol PP. Beruntung petugas lainnya segera melerai dan membawa pedagang kaki lima itu menjauh. Menurut salah seorang pedagang kaki lima, pemerintah semena-mena dalam pelaksanaan penertiban karena tidak memberikan sosialisasi dan solusi. Saya nggak terima, Mas. Saya nggak terima, soalnya aturan ini intinya tuh mencekik kita gitu loh. Kita nggak boleh jualan, terus solusinya gimana gitu loh. Kalau memang nggak boleh, harus ada solusi. Kita tuh taruh tempat di mana nggak masalah. Kalau nggak ada tempat, kita nggak boleh jualan, terus gimana? Saya punya kewajiban, anak istri butuh biaya, butuh makan, kan iya kah? Ayo kita duduk bareng-bareng, kita cari solusinya gitu loh. Saya juga warga kota, punya hak saya di sini. Saya pajar pajak rumah, kendaraan di sini, gitu loh. Penertiban berjalan alot sebab pedagang dan anggota ormas bersikukuh berjualan dan mengatur parkir di sekitar alun-alun. Kepala Satpol PP Kota Probolinggo Pujo Satrio mengatakan penertiban sudah melalui sosialisasi jauh hari sebelumnya. Bahkan PKL sudah disediakan pujasera di sisi timur alun-alun untuk berjualan, namun pedagang enggan pindah karena khawatir sepi pembeli. Satpol PP juga gabungan melaksanakan kegiatan penertiban ya, di alun-alun terkait dengan PKL dan juga parkir yang ada di kawasan alun-alun. Jadi dasarnya adalah ada beberapa perda yang kita jadikan rujukan, mulai dari Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan PKL, kemudian ada Perda nomor 3 tahun 2019 terkait dengan penyelenggaraan parkir, kemudian ada Perda nomor 6 tahun 2021 terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Kemudian ada juga Peraturan Wali Kota Probolinggo nomor 11 tahun 2010 tentang penetapan kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Sebagian pedagang kaki lima akhirnya mau ditertibkan, sedang sebagian lagi masih bertahan hingga ada pertemuan lanjutan antara pedagang dan pemerintah daerah. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Probolinggo. Belasan mahasiswa asal Jawa Timur yang kuliah di Sudan dipulangkan ke tanah air. Simak selengkapnya usai jeda.